Di video kali ini, saya akan mengulas film yang berjudul Jack Reacher. Film ini dibintangi oleh artis terkenal yang bernama Tom Cruise sebagai Jack Reacher. Menceritakan seorang polisi militer bernama Jack Reacher membongkar kasus kejahatan yang menjebak seorang sniper. Sniper itu dituduh telah menembak 5 warga sipil sehingga dia akan dituntut hukuman mati. Bagaimana aksi seorang Tom Cruise untuk menangkap konspirasi tersebut? Langsung saja kita menuju alur ceritanya. Film ini dibuka dengan aksi seorang sniper yang menembak korbannya sebanyak 5 orang dengan 6 tembakan. Karena peristiwa tersebut membuat pihak kepolisian mendatangi lokasi bersama seorang detektif yang bernama Emerson. Di tempat kejadian, Emerson menemukan sebuah selongsong peluru dan uang koin yang diduga milik pelaku. Setelah dilakukan pemeriksaan, terdapat identitas pelaku yang bernama James Barr. Emerson mengerahkan pasukannya untuk menangkap James Barr di rumahnya. Emerson melakukan investigasi di tempat James Barr yang menemukan obat-obatan dan sejumlah peluru dan mobil Vans putih yang digunakan pelaku menuju lokasi penembakan. James Barr kemudian diinterogasi oleh Emerson, disaksikan oleh Alec Rodin yang merupakan seorang jaksa wilayah. Emerson menunjukkan bukti-bukti dan memaksa James Barr untuk mengakui perbuatannya. Karena peristiwa penembakan itu, James Barr akan dijatuhi hukuman mati atas perbuatannya. James Barr tidak mau mengakui, malah dia menulis permintaan untuk menemukan Jack Reacher. Mereka sangat penasaran dengan Jack Reacher. Setelah menelusuri, Jack Reacher adalah seorang mantan perwira polisi militer yang sangat sulit ditemukan keberadaannya. Dia dikenal sebagai penyidik yang cerdas, banyak penghargaan. Meski terkenal dengan kepribadian yang baik, dia memutuskan keluar dari militer 2 tahun yang lalu. Namun, tak seorang pun yang mampu mengetahui keberadaannya, kecuali dirinya ingin ditemukan. Di tengah perbincangan mereka membahas Jack Reacher, mereka dikejutkan dengan kedatangan Jack Reacher. Hal ini membuat mereka berdua terkejut. Ketika ditanya kepentingannya, Jack Reacher hanya menjawab, James Barr. Lalu mereka menemui James Barr yang dalam keadaan koma dan wajah yang babak belur. Jack mengetahui bahwa James Barr sengaja dikorbankan. Lalu Jack bertanya, kenapa dia tidak dilindungi? Mengapa mereka membiarkan itu terjadi? Rodin menjawab, itu sebuah kelalaian. Mereka akan melanjutkan menginterogasi ketika James Barr sadar. Lalu Rodin bertanya, mengapa James Barr menyebut namanya? Namun Jack tak memberi jawaban. Jack Reacher justru meminta untuk melihat barang buktinya. Emerson dan Rodin beranggapan Jack Reacher adalah teman James Barr, sehingga wanita yang bernama Helen, yaitu putri dari jaksa Rodin, mendatangi mereka. Helen adalah pengacara James Barr yang akan membela James Barr dari hukuman mati. Helen terkejut begitu mengetahui bahwa yang datang adalah Jack Reacher, karena Jack Reacher adalah orang yang paling dicari dan bukti menjadi pembela di pengadilan nanti. Namun Jack mengatakan bahwa James bukan temannya. Video beralih pada Jack dan Helen yang berada di restoran untuk menyelamatkan James Barr dari hukuman mati. Namun yang dihadapi Helen adalah ayahnya, Rodin, dikenal sebagai jaksa yang tidak pernah kalah dalam kasus besar, mengakui atau menjalani hukuman mati. Jack Reacher mematikan alat perekam yang dibawa Helen dan menceritakan semuanya. James Barr dulunya adalah seorang sniper yang ditugaskan di Irak. Setiap hari dia memantau aktivitas warga melalui teropong senjatanya. Meski setiap pekan James dilatih dengan 2000 tembakan. Selama 2 tahun bertugas, James tak pernah mendapatkan izin untuk menembak hingga pasukannya ditarik dari Irak. Mendengar itu, ada perasaan kecewa di dalam benak James Barr karena seorang sniper memiliki naluri pemburu yang kuat. Karena rasa kecewanya, James malah melampiaskan nafsunya membunuh 4 orang dengan senapannya.
Setelah mendengar hal itu, tak menyurutkan niat untuk membela James Barr. Helen ingin agar ada keadilan di dalam persidangan dan menyelamatkan dari hukuman mati. Helen berharap Jack menilai kasus secara objektif dan bersedia menjadi ketua penyidiknya. Namun Jack menolak dan ingin pergi malam itu. Helen yang sudah frustasi untuk menyelamatkan James. Tiba-tiba Jack datang dan membuat kesepakatan. Jack Reacher bersedia menyelidiki kasus James Barr, tapi Jack meminta Helen untuk menginvestigasi semua korbannya secara objektif. Esok harinya Helen mendatangi rumah para korban satu persatu, sedangkan Jack mendatangi lokasi penembakan. Di tempat itu ada seseorang yang mengawasi Jack. Akhirnya Helen berhasil menggali sedikit informasi dari korban. Kita beralih ke Jack Reacher dan Emerson untuk melihat barang bukti yang telah dikumpulkan oleh Emerson. Dan seperti Emerson meremehkan kemampuan Jack karena Jack tidak melakukan dokumentasi terhadap bukti-bukti tersebut, mencatat barang bukti. Kemudian Emerson mengajukan pertanyaan kepada Jack Reacher tentang berapa nomor seri senapannya. Jack malah balik bertanya perihal tahun pembuatan pada uang koin tersebut. Dengan santai Jack menjawab. Video beralih ke tempat bar. Di tempat itu, Jack mencari sebuah hiburan dan tak berselang lama, Jack didatangi seorang gadis. Gadis tersebut bernama Sandy dan Jack pun memperkenalkan diri sebagai nama samaran. Lalu Sandy mengajak Jack Reacher ke mobilnya untuk melakukan mantap-mantap. Tapi Jack menolaknya dengan alasan ia sedang menghemat uang. Ternyata ucapan Jack membuat Sandy tersinggung. Sandy mengatakan dirinya bukan pelacur. Mendengar hal itu, para lelaki datang dan mengaku sebagai saudara Sandy dan menantang Jack Reacher bertarung. Jack dengan santainya menjawab ia tidak bisa menerima tantangan mereka. Namun karena tidak mau terjadi keributan di dalam bar, akhirnya mereka pun keluar. Jack pun berbicara kepada mereka semua untuk kabur. Tapi karena mereka menang banyak, menganggap Jack terlalu sombong. Dan benar saja, perkelahian pun pecah. Jack pun memenangkan perselisihan tersebut. Tak lama kemudian polisi pun datang. Semuanya kabur. Jack menyerahkan diri agar ditangkap polisi. Film beralih ke ruangan penahanan Jack. Jack didatangi oleh Helen dengan Emerson. Emerson yang dari awal tidak menyukai Jack melontarkan kalimat-kalimat ancaman. Dan ketika Emerson akan pergi dari ruangan tersebut, Jack memanggilnya dan menyebutkan nomor seri kepada senapan yang dipakai pelaku. Hal itu membuktikan Jack adalah penyidik yang tidak bisa diremehkan. Jack yakin ada orang yang menugaskan mereka untuk membunuh dirinya. Dan keesok harinya di dalam mobil, Helen melaporkan penemuannya bahwa korban tidak memiliki keterkaitan sama sekali. Kemudian Jack mendatangi sebuah toko suku cadang, tempat Sandy bekerja, untuk melanjutkan penyidikannya. Jack pun memaksa masuk menemui Sandy, dan setelah berhasil masuk membuat Sandy kaget. Dan Sandy mengakui kalau dirinya disuruh seseorang yang bernama Jack Oliver, yaitu seorang yang bekerja di toko itu dan memiliki bisnis sampingan. Sandy menuruti semua keinginan Jack asal dirinya tidak disakiti. Jack meminta alamat kepada Sandy. Ketika Jack akan pergi, Jack berpesan agar beberapa hari ke depan Sandy harus pergi ke luar kota. Jack kemudian mendatangi rumah Jack Oliver. Tiba-tiba anak buah Jack Oliver menyerang Jack. Dan dari arah belakang, seorang menodongkan pistol. Dan Jack pun bertanya, di mana Jack Oliver? Dan mereka tidak ada yang tahu di mana Jack Oliver. Cerita beralih ke tempat penembakan. Di sana Jack menemukan kejanggalan. Sniper sekelas James Barr tergolong cukup handal untuk melakukan tembakan itu. Karena dari 6 tembakan, 1 peluru yang meleset dan hanya mengenai 5 target. Itu tidak mencerminkan cara James Barr dalam menembak.
targetnya. Dan Oliver yang menyerang Jack semakin menguatkan bukti bahwa James Burr telah dijebak. Dari peristiwa itu, Jack menduga ada yang ingin menghabisi dirinya karena James Burr ingin dirinya menyelidiki kasus ini dan mengkambing hitamkan dirinya. Maka dari itu, Jack telah mengerti alasan kenapa James Burr menyebut namanya. Lalu Helen bertanya kepada Jack yang pensiun dini dari polisi militer. Kemudian Jack menjawab, dia hanya ingin kebebasan dalam menjalani hidup. Di tengah perbincangan mereka, Jack Reacher melihat mobil yang mengikutinya seharian. Lalu Jack melihat plat nomor mobil itu dan meminta Helen menemukan pemiliknya. Ternyata mobil itu milik perusahaan Lebendauer. Dan satu korban ditemukan bahwa pemilik sebuah perusahaan konstruksi yang bernama Lebendauer Enterprise. Sniper itu membunuh 4 korban secara acak untuk menyembunyikan satu korban spesifik, yaitu pemilik perusahaan Online Archer. Dengan kecerdasannya, Jack menjelaskan bahwa Lebendauer ingin merebut Online Archer, tapi pemiliknya menolak, sehingga pemimpin Lebendauer murka. Jack meyakini bahwa James telah dijebak oleh temannya sendiri. Malam itu Sandy dihampiri dan dihabisi nyawanya. Sandy samar. Lalu Emerson menemukan mayat Sandy di tempat sampah dekat hotel Jack menginap. Saat itu Jack akan kembali ke montelnya. Jack melihat mayat Sandy sedang dievakuasi. Jack merasa dia akan disalahkan. Di halaman montel, Emerson melihat Jack dengan tatapan penuh emosi. Lalu Emerson meneriaki sebagai tersangka. Emerson beserta polisinya mengejar Jack, namun Jack ingin menangkap Charlie. Akhirnya kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Namun Charlie berhasil kabur. Merasa Jack akan tertangkap oleh polisi, Jack meninggalkan mobilnya. Cerita berpindah ke rumah Helen. Rodim dan Emerson mendatangi Helen. Mereka menjelaskan bahwa Jack telah melakukan kejahatan. Mereka juga sedang mencari Jack, namun Helen mengaku tak mengetahui keberadaannya. Tak berselang lama, Jack menelpon Helen untuk mengatakan bahwa dirinya telah dijebak atas kasus pembunuhan Sandy. Jack menduga antara Rodin atau Emerson yang ikut terlibat dalam komplotan musuh. Jack membawa kabur mobilnya dan berjanji akan menyelesaikan kasus tersebut. Emerson yang curiga dengan percakapan mereka, Helen segera menutup telepon dan menyuruh mereka pergi. Esok harinya, Jack sudah berada di Ohio, mendatangi lapangan tembak. Jack bertemu penjaga lapangan bernama Martin. Seorang pensiun militer. Jack mengaku sebagai teman James. Maksud kedatangan Jack untuk menemukan penembak terbaik di tempat itu. Namun informasi itu tidak mudah. Jack diberi tantangan yaitu 3 tembakan. Baru Martin akan mengatakan pada Jack, tapi Jack meminta 1 peluru untuk pemanasan. Tembakan percobaan Jack jauh dari target. Namun 3 tembakan berikutnya mampu mengenai target dengan sempurna. Melihat kemampuan Jack membuat Martin mengatakan bahwa James Burr lah penembak terbaiknya. Dan dari rekaman CCTV, Richard akhirnya mendapatkan wajah pelaku yang sebenarnya, yaitu Charlie, sebagai kaki tangan oknum yang menjebak James Burr. Setelah mendapatkan informasi itu, Jack Reacher langsung mengingatkan kepada Helen untuk tidak berbicara dengan siapapun. Rupanya Helen sedang berbincangan dengan ayahnya. Helen menunjukkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan bersama Jack Reacher. Pemilik Online Archer telah melepaskan saham untuk Lebendauer yang dikenal sebagai perusahaan konstruksi. Namun perusahaan tersebut hanyalah kedok untuk korupsi dana pabrik.
Mereka membangun infrastruktur yang tidak diperlukan, tapi tidak ada investigasi terkait perusahaan tersebut. Namun Rodin menganggap penjelasan Helen tidak masuk akal. Mendengar jawaban Rodin membuat Helen sangat kecewa. Juga terlibat dalam konspirasi kejahatan Lebenauer. Saat di lift tiba-tiba Emerson datang dan melumpuhkan Helen. Ternyata Emerson merupakan komplotan anak buah perusahaan Lebenauer yang bernama Zack. Mereka membawa Helen menuju markas Zack di sebuah pertambangan. Jack mencoba menelpon Helen, namun yang mengangkat adalah Charlie. Namun mereka saling mengancam. Charlie memberikan alamat dan Jack mendatanginya. Sampainya di lokasi, Jack pun melakukan pengamatan di TKP tersebut. Dan tak berselang lama, datanglah Martin menemui Jack dengan sebuah senjata. Namun, Martin hanya memberikan pisau belati kepada Jack dengan alasan ia tidak mengizinkan Jack membunuh dengan senapannya. Martin membantu Jack dengan inisiatifnya sendiri. Jack akhirnya mendatangi mereka dengan mengendarai mundur mobil yang dikendarainya. Namun nasib sial menimpa Jack. Mobilnya berhenti setelah terhalang batu. Ketika mobil Jack dihujani peluru musuh, kemudian Martin melepaskan tembakan untuk mengalihkan perhatian musuh, sehingga Jack bisa pergi dari mobil tersebut. Martin berhasil merusak senapan Charlie dengan beberapa tembak. Jack lalu masuk ke sebuah bangunan dan ternyata Helen tidak berada di situ. Setelah melihat peta, Jack kemudian menuju ke kantor pusat. Sampainya Jack di kantor pusat, dia berhasil melumpuhkan satu demi satu penjaga yang berada di sana. Charlie yang mencari keberadaan Jack. Tiba-tiba Jack berada di belakang Charlie dengan menodongkan senjata. Jack kemudian menyuruh Charlie membuang senjatanya. Dan pertarungan epik pun berlangsung. Yang dimenangkan oleh Jack Reacher. Dari duel maut tersebut mengakibatkan Charlie tewas. Emerson yang cemas menodongkan senjatanya kepada Helen dan ke arah pintu. Dengan tembakan 1000 gerakan, akhirnya Emerson pun tewas. Dan Jack mengatakan bahwa ayah Rodin tidak terlibat dalam kasus ini. Di sudut ruangan terlihat lelaki tua bernama Zack. Jack Reacher lalu menyuruh Helen untuk menelpon polisi. Namun Zack berkata kalianlah yang akan dipenjara karena telah melakukan pembunuhan. Hal itu membuat Jack marah dan membunuh Zack. Setelah itu Jack dan Martin pun pergi. Helen menunggu polisi yang akan datang. Keesok harinya, Helen dan Rodin menemui James Bohr tentang kejadian yang menimpa dirinya. Tapi James tidak ingat dengan kejadian itu. Sambil menangis, James mengakui kejahatan sewaktu dia bertugas di Irak. Lalu Helen menunjukkan foto-foto lokasi penembakan sniper. Helen bertanya, bagaimana jika James menembak di tempat itu? Tak disangka penjelasannya James sama dengan Jack. Sniper yang terlatih tidak akan memilih lokasi yang menyulitkan untuk menembak. Mendengar penjelasan James, Helen berjanji akan membebaskan dirinya. Tapi James merasa tidak ada yang bisa melindungi dirinya kecuali seorang pria, yaitu Jack Reacher. Akhir yang mengencrotkan.